Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang akan membagikan video presentasi dengan judul Falsafah Nerimo ing Pandung dan kaitannya dengan kebermaknaan hidup pada masyarakat Jawa. Nah, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Vivi Arumsari dan teman saya Siti Aulinikmah. Kami mahasiswa semester 5 program studi psikologi di UIN Wali Songo Semarang. Nah, video presentasi ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi ulayat. Nerimo ing Pandung. Apa sih itu Nerimo ing Pandung? Sebelum itu, seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali suku budaya. Nah, salah satu ciri khas sebuah suku budaya yang ada di Indonesia adalah adanya nilai-nilai luhur yang melekat pada penduduk yang tinggal dalam suatu suku tersebut. Nah, Pulau Jawa termasuk pulau yang banyak penduduknya di Indonesia. Banyak penduduk asli di Pulau Jawa yang masih berpegang teguh pada pandangan hidup dan falsafah yang turun-temurun ditanamkan oleh leluhur mereka. Salah satu nilai budaya yang dikenal dan diadopsi secara luas oleh masyarakat Jawa sampai sekarang ini adalah sikap nerimo ing pandum. Nah, sikap nerimo ing pandum ini merupakan sebuah sikap menerima dengan penuh semua kejadian pada masa lalu, masa sekarang, serta kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan atau yang akan datang. Selanjutnya ada arti nerimo ing pandum. Nah, nerimo ini artinya menerima, sedangkan pandum artinya pemberian. Nah, nerimo ing pandum ini memiliki arti menerima segala pemberian apa adanya tanpa menuntut yang lebih dari itu. Nah, menurut Endaswara, nerimo berarti menerima segala sesuatu dengan segenap kesadaran psikologis maupun spiritual tanpa menggerutu. Penerimaan dalam falsafah nerimo ing pandum ini berarti menerima karena sadar, bukan karena terpaksa atau karena tidak ada jalan lain. Bukan menerima rintangan lalu duduk diam, tetapi menerima rintangan dan menghadapinya. Ada 3 pondasi utama dalam sikap nerimo ing pandum ini, yaitu syukur, sabar, dan nerimo atau menerima. Syukur sendiri merupakan suatu bentuk emosi atau perasaan positif atas limpahan anugerah yang telah diterima. Kemudian berkembang menjadi suatu sikap serta kebiasaan dan akhirnya mempengaruhi seseorang dalam bereaksi terhadap lingkungannya. Lalu yang kedua, sabar. Sabar merupakan kelapangan dada yang dapat merangkul segala pertentangan betapapun besarnya perbedaan itu. Orang yang sabar akan memiliki sifat yang tulus, ikhlas, dan kuat dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam hidup. Yang terakhir sendiri adalah nerimo atau menerima. Nerimo didefinisikan sebagai ketenangan dalam menyelesaikan permasalahan, gambaran respon afektif dan kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk melakukan introspeksi diri bahkan saat sedang dihadapkan dalam suatu masalah atau cobaan dari Tuhan. Ketenangan yang dimaksud ini adalah dalam konteks kesanggupan seseorang untuk menerima segala sesuatu yang hadir dalam hidupnya. Kebermaknaan hidup. Tentunya setiap orang berbeda-beda. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat berharga bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan hidup. Nah, begitu pula pada masyarakat Jawa. Kebermaknaan hidup juga salah satunya mempengaruhi pola perilaku kebiasaan. Masyarakat Jawa mempunyai sikap yang sangat kental dengan prinsip budaya dan adat istiadatnya yang secara turun-temurun ditanamkan oleh leluhurnya sehingga budi pekerti yang dimiliki menjadi unik dan berbeda dari daerah lainnya. Salah satunya adalah
saat penerimaan pandemi ini dan kaitannya dengan kebermakna hidup dalam masyarakat Jawa. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini itu merupakan penelitian indigenous psychology, dan Kim dan Barry menjelaskan indigenous psychology itu suatu pendekatan yang menekankan pada studi terhadap perilaku dan cara berpikir individu dalam konteks budayanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sudah berlangsung sebelum peneliti benar-benar berada di dalam lapangan. Dan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang memiliki makna. Oleh karena itu, metode kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Penelitian ini menggunakan desain fenomenologi, yang mana penelitian fenomenologi itu memperhatikan penjelasan pengalaman nyata individu sebebas mungkin dari teori dan juga konstruk sosial. Dan penelitian ini juga memperhatikan pemeriksaan gejala kemanusiaan yang dinyatakan melalui individu. Dan syarat utama dalam keberhasilan penggunaan desain penelitian fenomenologi itu adalah membebaskan diri dari praduga-praduga atau pengandai-andai. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa menjadi subjek yang dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai budaya sikap nerima ing pandum berdasarkan sudut pandang mereka dan memberikan makna pada kehidupan yang mereka alami. Hal ini sesuai dengan konsep penelitian fenomenologi yang mempelajari sebuah fenomena yang mana masing-masing subjek memberikan makna dari setiap peristiwa dan atau pengalaman yang dialami. Terdapat beberapa kriteria inklusi dari subjek dalam penelitian ini. Yang pertama, subjek merupakan masyarakat asli Jawa. Yang kedua, subjek merupakan sesepuh atau orang yang sudah lama bertempat tinggal di suatu daerah dan atau orang yang dianggap mengerti dengan budaya Jawa. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat terbuka dan juga fleksibel. Penelitian kualitatif memiliki metode dan tipe pengumpulan data yang sangat beragam disesuaikan dengan masalah, tujuan, dan penelitian serta sifat objek yang diteliti. Terdapat beberapa metode yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu diantaranya wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah, analisis karya, analisis dokumen, catatan pribadi, studi kasus, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan secara kualitatif berupa wawancara. Wawancara kualitatif ini digunakan peneliti untuk mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu sesuai dengan topik yang diteliti. Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu kombinasi antara wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti hanya membuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Ketika wawancara berlangsung, peneliti akan mengarahkan subjek jika dirasa subjek menyimpang dari topik yang dibahas. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data ini peneliti menggunakan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Menurut Sugiono, ada 3 tahap utama dalam analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama itu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan hasil dari wawancara, kemudian mendata sepintas tentang informasi yang diperoleh. Kemudian tahap kedua, tahap reduksi, yaitu
Pada tahap ini, peneliti mereduksi semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Yang ketiga, tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang sudah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah, dan yang kemudian hasilnya adalah topik yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, atau bahkan teori baru. Nah, itu dia penjelasan kami tentang kerangka berpikir. Ya, kerangka penyusunan jurnal falsafah Nirma Ing Pandum dan kaitannya dengan kebermaknaan hidup pada masyarakat Jawa. Nah, untuk hasil dan juga pembahasannya, kalian bisa lihat dalam paper kami yang sudah kami share kepada kalian semua. Di sana kalian bisa melihat, kalian bisa membaca, dan kalian bisa memahami. Kurang lebihnya, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang atau juga kurang memahamkan atau mungkin kurang berkenan di hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan dari kami dan kalian sudah menyimak penjelasan dari kami. Terima kasih banyak.